Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa rizqil kiram. Wa ila arwahi saykhina wa murabbi rahina Nabi Muhammad bin Ali bin Abdurrahman al-Jufi wa usulihi wa qanayyim. Wa ila arwahi Lahadi Abdullah Abdul bin Ali bin Muhammad al-Haddad Sahibur Ratib wa usulihi wa fara'ihi wa nallahi wa darajatihi fil jannah wa yadasiru maktubatihi wa yudha'if hasanatihi wa yamahuna bidayhi wa yanfa'una bihi wa yu'idu alaina barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT untuk menghadiri rutinan ngaji ya. Semoga Allah selalu memberikan keistiqomahan dalam belajar ngaji bareng-bareng niki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Niki sudah sampai pembahasan yang terakhir, yaitu kemarin sudah kita bahas yang pertama soal tawasul, yang kedua yaitu tentang ayat kursi, yang ketiga dua ayat terakhir surat Al-Baqarah, yang keempat itu zikir-zikir yang ada di Rotibul Haddad. Sekarang bagian selanjutnya yaitu bagian kirim doa dan doa serta munajat yang terakhir. Yang pertama di situ setelah membaca tahlil kalimat tauhid, dilanjut yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, surat Al-Ikhlas 3 kali, serta membaca surat Muawwadatain atau 2 surat yang sebagai penyembuh. Kalau julukannya surat Al-Falaq kali An-Nas niku Muawwadatain. Fadilah dari surat Al-Ikhlas niku sangat banyak sekali nggih. Diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Nabi Muhammad bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya, demi Allah, surat Al-Ikhlas adalah menyamai sepertiga Al-Quran. Barang siapa yang membaca 3 kali, maka sama dengan khatam Al-Quran. Jadi keutamaan membaca surat Al-Ikhlas niku 1 kali niku sama dengan sepertiga Al-Quran. Ketika dibaca 3 kali sama dengan menghatamkan Al-Quran. Makanya ini bukan berarti bahwa ketika Nabi Muhammad bersabda seperti itu terus kita menganggap bahwa wis gak usah maca Al-Quran dari awal sampai akhir, maca kulo ping 3 padha ae. Bukan seperti itu, tetapi Nabi Muhammad sedang memberikan sebuah kabar gembira, yaitu tentang keutamaan surat Al-Ikhlas yang menyamai, bila dibaca 1 kali, menyamai sepertiga
Al-Quran. Dan ketika dibaca 3 kali maka seperti khatam Al-Quran. Pernah pada waktu itu ada kisah yang masyhur ya. Ketika Nabi Muhammad SAW akan memilih menantu yang akan dinikahkan kepada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Nabi Muhammad itu memberikan sayembara pada waktu itu. Para sahabat, barang siapa yang bisa menghafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran dalam waktu 1 malam, maka dia akan saya nikahkan dengan putri saya. Pada waktu itu para sahabat gowoh kabeh pengin ngapalno Al-Quran. Akhirnya ketika datang di pagi harinya, Nabi Muhammad bertanya, siapa yang sudah bisa khatam? Siapa yang sudah bisa hafal? Para sahabat semuanya mengatakan rata-rata, ya nggak bisa, wahai Rasulullah. Al-Quran itu sangat banyak sekali. Akhirnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengangkat tangannya. Saya ya Rasulullah yang bisa menghafalkan Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran. Terus Sayyidina Ali diberikan kesempatan oleh Rasulullah sebelum ketika Sayyidina Ali diberikan kesempatan oleh Rasulullah untuk membacakan Al-Quran atau menghafalkan Al-Quran, Sayyidina Ali malah membaca surat Qul Huwallah 3 kali, sebanyak 3 kali. Setelah membaca 3 kali, Sayyidina Ali niku baleni apa sing tahu diomong, apa yang pernah diomongaken kan dingendikaken kali Kanjeng Nabi bahwa membaca Kulhu atau surat Al-Ikhlas 1 kali sama dengan 1/3 membaca Al-Quran. Jadi ketika dibaca 3 kali maka seperti khatam Al-Quran. Nah ketika itu Rasulullah SAW dengan kecerdasan Sayyidina Ali akhirnya menerima Sayyidina Ali sebagai menantunya. Gara-gara Kulhu dipek mantu kanjeng Nabi, sungguh hebat. Lalu keutamaan surat Al-Falaq dan An-Nas. Nabi Muhammad bersabda di dalam kitab Sahih Bukhari yang artinya seperti ini. Apakah kau tidak tahu malam ini turun ayat yang tidak ada tandingannya? Jadi kanjeng Nabi niku takok nih sahabat. Apakah kau tidak tahu malam ini turun ayat yang tidak ada tandingannya? Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Lantas Rasulullah menjawab, Al-Falaq dan An-Nas. Dan diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi pernah bersabda, Nabi berlindung dari gangguan jin dan hasutnya manusia dengan surat Al-Falaq dan An-Nas. Jadi surat Al-Falaq dan An-Nas ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Sampai dikatakan oleh Rasulullah tidak ada tandingannya. Makanya ketika kalian lihat di Rotibul Haddad pasti tidak akan terlewat surat Qul a'udzu birabbil falaq kali Qul a'udzu birabbin nas. Karena itu surat yang memang dimuliakan oleh atau dikhususkan oleh
Allah Subhanahu wa taala. Di tahlilan juga ada. Dimanapun rangkaian-rangkaian zikir pasti ada. Kul a'udzu birabbil falaq sama kul a'udzu birabbin nas. Pasti ada. Dan ini surat Al-Falaq dan An-Nas juga digunakan oleh Rasulullah sebagai pelindung diri dari gangguan sihir atau gangguan jin. Jadi ketika ada temannya atau ada tetangganya atau ada keluarganya yang terkena serangan jin atau sihir, jangan lari, jangan datang kepada dukun atau wong pinter. Jangan lari ke sana. Karena apa? Karena Rasulullah sudah memberikan bekal yang sangat bagus atau yang sangat kuat untuk menandingi gangguan sihir dan jin, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Jadi gak usah repot-repot. Misalnya nek koncone sampean kesurupan utawa koncone sampean tiba-tiba terkena gangguan jin, sing sering-sering diwacakno surat Al-Falaq kali An-Nas. Kita belajari sampean. Mungkin sampean bisa balik nang pondok, semare ngono enek koncone kesurupan misalnya. Diwacakno Al-Falaq kali An-Nas. Terus juga terlindungi dari hasutnya manusia. Hasutannya manusia. Maca surat Al-Falaq karo An-Nas iku akan terhindar dari hasutannya manusia. Jangan pelajari lagi apa makna dari surat Al-Falaq dan An-Nas, sampeyan goleki dhewe. Engko lak ketemu. Oh iya, jenenge artine ngene. Makane khasiate sangat besar sekali keutamanya. Dan Nabi Muhammad itu setiap malam ketika beliau itu nguru-nguru kedua cucunya, yaitu Sayyidina Hasan sama Sayyidina Husain, itu ketika mau tidur Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada cucunya berdua itu, yaitu membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Nah, ketika Rasulullah setelah membaca, seperti ini caranya. Makanya ketika nanti kalian sudah memiliki anak, itu ketika mau tidur, itu dibacakan surat Al-Falaq sama An-Nas, lalu diusapkan kepada wajahnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucunya, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Untuk apa? Untuk melindungi keduanya dari gangguan jin maupun manusia. Nah, itulah kemuliaan surat Al-Falaq sama An-Nas. Makanya jangan ngremehno. Ojo ngremehno. Surat An-Nas karo Al-Falaq kae sing diwaca. Lho, ojo ngremehno. Surat iki iku sing diarani Kanjeng Nabi atau sing didhawuhaken Kanjeng Nabi niku surat yang tidak ada tandingannya. Berarti kan surat sing sangat utama kan, seperti itu. Yang bagian kedua yaitu bagian selanjutnya yaitu kirim Fatihah. Wacane iku. Tahu yang gawa roti be. Ayo diwaca. Ayo lista baca.
Nah, itu namanya mendoakan atau kirim Fatihah kepada para guru, para orang-orang yang berjasa terhadap agama Islam. Di situ ada kalau dari kalangan dzurriyyatur Rasul, ahli bait Kanjeng Nabi, termasuk dengan Kanjeng Nabi. Nah, ini yang sering dipermasalahkan. Donga ning nggone tiyang sing sampun sedo niku sampai napa mboten sampai? Sampai. Menurut jumhur ulama mengatakan sampai. Ada juga yang mengatakan tidak sampai, termasuk Imam Syafi'i itu juga mengatakan tidak sampai. Tapi tidak sampai menjatuhi hukum bahwa itu tidak boleh dilakukan. Imam Syafi'i membolehkan mendoakan orang yang sudah mendahului kita, tetapi Imam Syafi'i tidak berbeda pendapat ketika ditanya sampai atau tidak. Imam Syafi'i itu berpendapat tidak sampai. Tetapi murid-murid beliau menafsiri tidak sampainya menurut Imam Syafi'i itu tidak sampai, doa itu tidak sampai ketika tidak dialamatkan. Paham betul? Ketika tidak dialamatkan. Maksudnya tidak dialamatkan ini seperti ini. Ya agar maca Fatihah, jadi nggak iso langsung ganjarane maca Fatihah dhewe ku jujuk kirim nang ngene koncone dhewe misalnya, tanpa kita menyebutkan ya Allah kula maos Al-Fatihah niki ganjaranipun kula paringaken rencang kula sing sampun sumare. Nah, itu baru bisa nyampai menurut murid-muridnya Imam Syafi'i. Tapi ketika belum dialamatkan atau belum ditujukan kepada siapa, maka pahalanya tidak sampai. Mengenai pahala yang disampaikan kepada orang yang meninggal atau orang yang sudah wafat, itu sudah pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada seorang perempuan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya itu sebelum meninggal itu bernazar ingin haji, bernazar untuk haji. Tetapi haji belum terlaksana, ibu saya keduluan meninggal. Maka Rasulullah pada waktu itu menjawab, hajikanlah untuk ibumu. Hajikanlah untuk ibu. Nah, di sini menandakan bahwa Rasulullah itu mengukuhkan bahwa pahalanya orang haji itu bisa disampaikan kepada yang sudah meninggal. Terus ada riwayat lagi ketika itu ada sahabat itu seperti ini. Orang tuanya meninggal. Terus sebelum meninggal itu enggak konangan. Paham enggak konangan? Ya ujug-ujug roh pun sedo. Lah si anak itu beranggapan bahwa misale wong tua iki ijik pas misale aku iki roh wong tuaku pas ijik katene sedo. Wong tuaku iki jelas ngongkon aku untuk sedekah. Nah, ketika Rasulullah SAW itu ditanya seperti itu, diceritai seperti itu, maka Rasulullah menyuruh untuk bersedekah karena hadiah sedekah itu bisa disampaikan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Begitu pula bacaan-bacaan zikir kita, bacaan-bacaan Fatihah kita, bacaan-bacaan atau pahala-pahala yang kita dapat dari sebuah ibadah, itu boleh disampaikan kepada yang sudah meninggal.
Jadi jumhur ulama mengatakan mengirim doa atau mengirim pahala itu boleh. Jumhur ulama mengatakan bahwa itu diperbolehkan. Yang menjadi khilaf atau yang menjadi perbedaan pendapat adalah sampai dan tidak sampainya. Paham ya? Jadi masalah boleh, jumhur ulama, kebanyakan ulama mengatakan bahwa diperbolehkan mengirim pahala atau mengirim doa kepada orang yang sudah meninggal. Yang selanjutnya bagian doa itu bagian doa itu bisa sesuai dengan apa yang kalian minta. Ketika sudah selesai ya, apa kirim Fatihah ini Bu, kan baca doa. Baca doa. Tapi kalau baca doa, adabnya membaca doa, nah aku mau iso ngulangi tok. Nek dungane sakarepe sampean. Nek dungane sakarepe sampean. Nah, adabnya berdoa adalah satu, baca Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, baca apa? Afdhalu doa Alhamdulillah. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mana no tahlil iku? Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Jadi digedhekno syukure sik. Saturunge donga iku digedhekno syukure sik. Lah nek donga terus baru gak usah syukur, kaya Gusti Allah guru ngekeki apa-apa terus dhewe njaluk. Paham betul? Nah, iku jenenge donga sing mboten adab. Misalnya donga langsung, ya Allah, kula nyuwun napa. Oh, Gusti Allah tersinggung. Wong urung-urung kok ucuk-ucuk langsung njaluk. Kaya gak tau tak kei ae. Ngono lho. Dadi adabe wong donga iku kudu didhisiki Alhamdulillahirabbil alamin, paling singkat niku. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu membaca sholawat, karena doa yang diawali dengan sholawat tidak ada penghalang doa tersebut antara si pendoa dan langit. Gak ono penghalangi blas ketika doa itu dibarengi dengan sholawat. Setelah membaca sholawat, jangan lupa sadurunge njaluk urusan donya, njaluk ketetapan hati kepada keimanan, keislaman dan keihsanan. Nggih, aja lali. Dadi sadurunge njaluk iku njaluk sing paling utama yaiku apa? Teguhnya keimanan, teguhnya keislaman dan keistiqomahan dalam menjalankan keihsanan. Ya. Terus setelah itu memohon ampunan untuk diri dan orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Di jaluk sepuro dan jalukno sepuro nane wong tuwa. Terus terserah sampean jaluk napa mawon, terserah sampean. Terus ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sudah, walhamdulillahirabbil alamin bisiril Fatihah. Maos Fatihah. Ben apa? Ben tambah marem. Ben tambah marem donga dikai Fatihah ben tambah marem. Beta mandrujur dungane. Sampun. Lanjut bagian munajat. Bagian
Munajat. Munajat iku napa? Munajat iku wis kaya donga. Donga. Bagian munajat kan. Coba dibaca. Lala lala. Lala. Bacalah. Oh, coba lali. Sing banter. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ayo. Pun nggih langsung mawon. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon keridhaan-Mu dan surga, dan kami berlindung kepadamu dari murka-Mu dan azab neraka. Jadi DP nang Gusti Allah ben dislametno teko api neraka dan murkanya Allah, serta meminta atau memohon keridhaan Allah dan surga. Jaluk nang Gusti Allah. Terus yang kedua, ayul Fatiha, Fa. Yang kedua. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa'afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Wahai yang mengetahui rahasia kami, jangan beberkan rahasia kami. Berilah kami keselamatan dan pengampunan, dan bersamalah kami dimanapun kami berada. Jadi seperti itu artinya. Ya alimas sirri minna, wahai zat yang mengetahui rahasiaku, rahasia kami. La tahtiki sitra anna, jangan beberkan rahasia kami. Dengan makna yaitu jangan buka aib kami kepada sesama manusia. Makanya Gusti Allah niku nutup aib dhewe. Misale Gusti Allah niku boten rahmat nutup aib dhewe, maka terus maka gak ono sing gelem gombol ae dhewe. Ya. Jane dhewe iku dosa karo ganjarane gedhe ndi to? Gedhe dosane. Aib karo keunggulane gedhe ndi? Gedhe aibe. Semoga Gusti Allah mboten nutup aib dhewe. Misalnya Gusti Allah mboten nutup aib Pak Agus misalnya. Kira-kira sampe jek gelem gumbul Pak Agus apa ora? Delok. Spotify wis dibuka kabeh aib Gusti Allah. Gak ditutupi blas. Nah, ini ditutupnya aib oleh Allah itu termasuk rahmate Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Kasih sayangi Gusti Allah. Mana ya alimas sirri minna la tahtiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Berilah kami keselamatan dan pengampunan, dan bersamalah kami dimanapun kami berada.
Yang terakhir yaitu dibaca lupa. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdhala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu maknanya adalah mendoakan Rasulullah supaya diberi diberi kebaikan dan dibalas dengan sesuai yang beliau perbuat kepada kita. Saking napa nih, saking gedene jasane Kanjeng Nabi, ade balas jasane Kanjeng Nabi karo apa? Kanjeng Nabi gak butuh duit sampean. Kanjeng Nabi gak butuh dunyane sampean. Kanjeng Nabi gak butuh materi apapun dari sampean, dari kita. Kanjeng Nabi mau butuh apa? Butuh awake dhewe selamat donya akhirat. Lho bayangno. Butuhe Kanjeng Nabi karo butuhe dhewe iku beda napa padha? Benten. Nah, ade butuhe apa? Ben enak dhewe, seneng dhewe, bahagia dhewe. Kanjeng Nabi mboten, butuhe niku namung setunggal. Napa? Ben kita selamat donya akhirat. Kanjeng Nabi niku mboten mikirno awake dhewe, tapi mikirno wong liya. Mane dhewe iku mung iso jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam khaira. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma huwa ahlu. Isone mek maca iku tok. Piye sampean kate balas Kanjeng Nabi? Dengan apa? Dengan sholat kita. Sholat cek mikir liyane kok kate disuguhno Kanjeng Nabi. Dengan apa? Dengan apa lagi? Dengan puasa kita. Apa maneh? Poso ngrasani terus, gak prei. Poso ya panggah. Gak karu-karuan lah intinya. Ya. Dengan apa lagi? Dengan sedekah kita. Sedekah kita sudah dicemari dengan rasa riya, ujub, takabur dan sebagainya. Gak karu-karuan oleh. Isone mung napa? Ya mung ndonga. Ya Allah, gak iso kaya apa-apa. Dan kenapa kita kok mendoakan Nabi Muhammad SAW? Kenapa? Kanjeng Nabi ku kira-kira ganjarane iku wis akeh apa akeh? Akeh nemen kan ngono. Nemen. Tapi kok kenapa kok dhewe kok cek ndongakno Kanjeng Nabi? Kenapa? Apa? Ada yang mengatakan bahwa saya pernah dengar Gus Ba mengatakan, kenapa kok adewe ku ndongakno Kanjeng Nabi? Sebetulnya manusia atau umat muslim ndongakno Kanjeng Nabi niku boten kok Kanjeng Nabi dereng slamet sing butuh didongakno. Tetapi doa kita, doa umat muslim seluruh dunia yang berupa sholawat niku kepada Kanjeng Nabi itu berguna sebagai apa? Pengukuh bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan Tuhan dan tidak berhak untuk disembah.
Dengan kata lain, mendoakan Nabi Muhammad atau membaca salawat kepada Nabi Muhammad adalah pelindung kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Misalnya kanjeng Nabi wis gak didongakno, misalnya gak ono selawat, umat muslim gak maca selawat, gak ono donga kanggo kanjeng Nabi, kira-kira nasibe kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kaya nasibe Nabi Isa alaihi salam sing dituhankan oleh umat Nasrani. Kenapa umat Nasrani menganggap bahwa Nabi Isa adalah sempurna, tidak ada celah apapun dan tidak perlu didoakan dan tidak perlu didoakan, tidak ada selawatnya lah ini. Gak ono tunggu kanggo Nabi Isa. Akhirnya apa? Akhirnya dituhankan. Tetapi ketika sholawat kanjeng Nabi niku disolawati kali Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, maknane kan Gusti Allah sholawat ning ngene kanjeng Nabi. Nek Gusti Allah sholawat nang kanjeng Nabi, berarti kanjeng Nabi tidak lebih daripada manusia atau tidak lebih dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selamatlah kanjeng Nabi dari pentuhanan oleh umatnya. Misalnya kalau sholawat, kaya umat Islam nyembah kanjeng Nabi barang. Karena kanjeng Nabi niku makhluk sing sempurna, gak enek elek blas. Misalnya Gusti Allah mboten nyiptano innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mungkin kanjeng Nabi ya wis dadi Tuhan, mungkin kaya nasibe Nabi Isa sing dituhana wong Kristen. Itu bukan kok kanjeng Nabi gak butuh bukan kok kanjeng Nabi niku wis berarti nek didongakno berarti gak selamat, bukan. Tetapi niku wau hikmahnya ada di situ, bahwa sholawat atau ndongakno kanjeng Nabi niku pengukuhan bahwa kanjeng Nabi niku bukan Tuhan. Dengan kata lain, sholawat dan mendoakan kanjeng Nabi itu adalah pelindung kalimat tauhid. Yang terakhir yaitu ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Maknanya adalah ya Allah demi kalimat tauhid itu, ya Allah kami karuniakanlah kami husnul khotimah. Jadi aja lali nek pas ndonga mari salat niku sing gelek-gelek maos ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Karena apa? Karena hadiah paling baik di muka bumi ini, hadiah paling baik yang tidak ada tandingannya adalah hadiah dari Allah yang berupa husnul khotimah. Karena kita tidak tahu nasib kita di akhir kehidupan kita, itu kita tidak tahu. Seperti kisah Syekh Barseso, tahu bro? Iku sing biyen kiai, dumdeng ulama alim, tapi sedone suul khotimah. Aduan karo. Makanya gelek-gelek. Saya gelek-gelek maos ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. Njaluk nang Gusti Allah ben diparingi husnul khotimah. Semoga kita kelak di akhir hayat kita diberi hadiah oleh Allah berupa husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bishawab. Mungkin ada yang bertanya, kalau nggak ada langsung ditutup. Dalam keutamaan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dijamin masuk surga. Alam barzai padang jembar, bighairi hisab,
tanpa dihisab mlebu swarga. Husnul khotimah. Nggih, semuanya. Coba tuh. Makanya ini semoga dhewe sedo dalam keadaan husnul khotimah, artinya akhir yang baik. Akhir yang baik. Terhindar dari siksa api neraka semuanya. Karena hanya orang-orang pilihan gitu. Orang-orang yang dipilih memang dirahmati Gusti Allah. Ya kabeh ku ana sebabe. Guru kula niku pernah sanjang nggih. Wong mati jajane husnul khotimah iku janjane iku masih gak usah dijaluk gak apa-apa. Maksudnya gak usah ndonga, ya Allah, kula jenengan paring husnul khotimah, gak usah njaluk mulu ya gak apa-apa. Sebab apa? Sebab tiang niku mati ketika meninggal itu pasti dalam keadaan yang seperti biasanya dia lakukan ketika semasa hidup. Misalnya, kok selama urip iku sering berbicara kotor. Katene sedon iku nggih ngomong sing kotor-kotor. Nek kebiasaan uripe niku mengeluh hae. Kate sedo ya ora Allah tapi aduh sedo. Lorone aduh. Tapi nek biasane zikir, biasane mau sholawat, insyaallah sedone ditunggoki Kanjeng Nabi. Husnul khotimah. Akhir kalimatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ampun nggih. Tahu malih. Sampun boten. Kalau kita boten. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fadhkur ilayya ila hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.